Pada pembahasan sebelumnya, rekan-rekan sudah mendapatkan informasi mengenai arti dari BI, kemudian mengapa seorang BI perlu memvisualisasikan data, dan peran seorang BI dalam sebuah perusahaan atau dalam sebuah bisnis. Nah, pada tahapan ini saya akan membagikan kira-kira prospek pekerjaan di bisnis intelligence itu seperti apa. Mari kita lihat, di sini ada beberapa poin. Pertama adalah gambaran pekerjaan sebagai BI developer itu seperti apa. Kemudian yang kedua, kebutuhan industri terhadap BI developer saat ini. Kemudian yang ketiga adalah rentang gaji yang ditawarkan sebagai BI developer. Nah, di sini rekan-rekan dapat melihat ada beberapa tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang BI jika terlibat dalam suatu proyek atau bergabung dalam sebuah perusahaan sebagai seorang BI. Pertama, seorang BI harus mampu mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk mencari insight yang diperlukan perusahaan. Kemudian data-data tersebut diolah, dianalisis, hingga mendapatkan hasil yang mudah dipahami oleh staf perusahaan ataupun oleh decision maker dari perusahaan tersebut. Kemudian, hasil analisis yang dibuat pun harus dibuat standarisasinya agar sesuai dengan ketentuan yang berada di perusahaan atau di proyek yang sedang dikerjakan. Nah, dari situ akan diamati dan dievaluasi datanya secara menyeluruh untuk mengembangkan bisnis perusahaan. Jadi dari hasil analisis tentunya seorang BI akan mendapatkan insight-insight baru yang bisa diberikan bagi perkembangan bisnis perusahaan. Nah, tidak hanya berhenti di situ, seorang BI juga masih bisa tetap melakukan analisis lanjutan dari apa yang telah dilakukan. Proses ini terus berlangsung hingga didapatkan insight yang paling sesuai dengan kebutuhan perusahaan ataupun proyek yang sedang dikerjakan. Nah, kemudian untuk mendukung pekerjaan BI dan melakukan tanggung jawab BI tadi, diperlukan beberapa skill yang harus dimiliki oleh seorang BI. Pertama di sini tentunya memahami tools yang digunakan atau tools BI. Tools BI ini ada berbagai macam. Dari mulai yang tradisional atau yang sederhana, biasa kita menggunakan Microsoft Excel. Kemudian untuk BI tools modern, kita juga ada Power BI, ada Tableau, ada Data Studio, ada Looker, dan berbagai jenis BI tools lainnya sesuai kebutuhan dari BI-nya atau dari perusahaan yang akan mencari insight dari jasa seorang BI. Jadi biasanya ada beberapa perusahaan yang memang sudah terbiasa menggunakan satu tools dan BI yang bergabung hanya tinggal menyesuaikan BI tools apa yang digunakan di perusahaan tersebut. Sebenarnya antara satu dan lainnya tidak ada perbedaan yang sangat mencolok, hanya beberapa fitur-fitur saja. Ada salah satu yang mungkin ada satu ekosistemnya atau yang lain mungkin memang karena sudah terbiasa digunakan di perusahaan tersebut. Seorang BI harus bisa menguasai semuanya karena pada dasarnya semua ini digunakan untuk membantu seorang BI memvisualisasikan data agar lebih mudah dipahami oleh decision maker di perusahaan tersebut. Kembali lagi ke pemahaman kita di awal mengenai business intelligence. Kemudian yang kedua, seorang BI juga harus memiliki kemampuan analisa data. Jadi setelah mengumpulkan data-data, seorang BI juga harus bisa menganalisanya hingga mendapatkan sebuah insight yang berguna bagi perusahaan. Setelah itu, kemampuan yang lainnya adalah problem solving. Jadi ketika sebuah perusahaan menghadapi suatu masalah, seorang BI harus bisa mensupport dan membantu perusahaan tersebut untuk mendapatkan jawaban yang tentunya berdasarkan data yang akurat dan juga terpercaya. Hal ini adalah salah satu tugas BI setelah menemukan permasalahan, kemudian mengumpulkan data-data yang dibutuhkan, dan memberikan insight dari data-data tersebut. Kemudian yang keempat adalah komunikasi. Jadi setelah didapatkan insight, seorang BI juga perlu mengkomunikasikannya dengan baik kepada staf perusahaan ataupun decision maker, mengapa insight tersebut sangat sesuai dengan permasalahan yang sedang dihadapi perusahaan atau insight tersebut bisa memajukan perusahaan. Jadi komunikasi ini sangat diperlukan. Kemudian yang kelima adalah kemampuan SQL query. Ada beberapa sumber data yang mungkin berasal dari database ataupun dari cloud. Nah, ini membutuhkan kemampuan SQL query dari seorang BI agar bisa mengumpulkan data-data lebih lengkap dan juga lebih maksimal.
Kemudian yang keenam, ini juga tidak kalah penting, selain kemampuan-kemampuan teknis, di sini juga seorang BI perlu memiliki pemahaman bisnis. Jadi sebelum melakukan tahapan-tahapan pengumpulan data, analisis data, pembuatan visualisasi data, sebenarnya yang pertama kali harus dipahami oleh seorang BI adalah bagaimana alur bisnis di perusahaan tersebut atau di proyek tersebut. Apabila seorang BI tidak terlalu memahami proyek yang dikerjakan atau kebutuhan perusahaan yang sedang dia hadapi, biasanya insight yang didapatkan akan tidak sesuai dengan keinginan perusahaan atau keinginan proyek. Jadi, pemahaman alur bisnis ini sangatlah penting agar insight yang didapat pun sesuai dan bisa membantu perusahaan untuk mengambil keputusan dengan baik. Selanjutnya, untuk rekan-rekan yang memiliki keinginan untuk melanjutkan jenjang karir di bidang business intelligence atau mungkin yang sedang ingin berpindah jalur karir menjadi business intelligence, di sini ada gambaran. Pertama, bisa menjadi BI manager, kemudian bisa juga menjadi master data services, kemudian bisa juga menjadi administrator dengan penjelasan masing-masing. Nah, mungkin ada sebagian rekan-rekan di sini yang masih fresh graduate, atau mungkin yang tadi sempat saya bahas, mungkin ingin berpindah jalur karir, tapi masih kurang yakin karena kira-kira jurusan saya masuk nggak ya kalau saya mau jadi BI, atau kalau saya lulusan ini bisa nggak ya jadi BI. Sebenarnya tidak ada patokan khusus harus berlatar belakang apa, harus lulusan apa untuk menjadi seorang BI. Karena semua ilmu itu bisa dipelajari termasuk untuk software dan analisis datanya. Di sini saya menampilkan beberapa background karena background-background ini sudah memiliki dasar pengetahuan seperti data, seperti analisis, ataupun pengetahuan-pengetahuan IT yang juga diperlukan sebagai seorang BI. Tapi tidak menutup kemungkinan, sekali lagi, jurusan apapun dengan background apapun bisa menjadi seorang BI. Seperti saya sendiri, saya adalah lulusan teknik fisika. Jadi saya mempelajari BI ini benar-benar dari awal, dari bagaimana menggunakan BI tools, bagaimana menganalisis data, kemudian bagaimana memvisualisasikan data tersebut menjadi sebuah insight yang berguna bagi perusahaan. Semua itu tentunya bisa dipelajari dan juga dengan bertambahnya pengalaman akan menjadi lebih baik lagi hasil analisis yang dibuat oleh seorang BI. Nah, untuk saat ini, hampir sebagian besar semua industri itu memang sudah menggunakan BI. Di antaranya di sini ada retail, ada logistik, ada energi, ada kesehatan, kemudian ada juga media dan hiburan, ada juga finance atau keuangan, pemerintahan, dan juga pendidikan. Hampir semua lini industri memang sudah menggunakan BI untuk pengambilan keputusan di perusahaannya. Nah, kemudian setelah rekan-rekan mengetahui dasar BI, bagaimana bekerjanya, skill apa saja yang rekan-rekan butuhkan, mungkin rekan-rekan sudah semakin yakin, iya mungkin saya bisa nih jadi BI, atau mungkin saya tertarik nih untuk mencoba menjalani karir sebagai seorang BI. Nah, di sini saya memberikan gambaran sederhana. Jika rekan-rekan berminat atau ingin menjalani karir di bidang BI, di sini saya bagi 3 level. Pertama adalah entry level, middle, dan senior. Seperti biasa, entry level adalah BI yang baru atau pengalamannya masih 1-3 tahun. Di sini, rekan-rekan bisa mendapatkan penawaran di 5 hingga 8 juta. Kemudian, jika rekan-rekan terus mendalami BI sampai dengan 5 tahun, rekan-rekan bisa mendapatkan kenaikan penawaran di 8 hingga 12 juta. Nah, jika rekan-rekan sudah berkecimpung di dunia BI lebih dari 5 tahun, rekan-rekan juga bisa mendapatkan penawaran di atas 12 juta. Semua ini kembali lagi kepada skill rekan-rekan, kemudian pengalaman rekan-rekan, dan juga perusahaan tempat rekan-rekan bekerja nanti. Jadi semua ini masih bervariasi. Ya, sekian gambaran saya mengenai prospek berkarir di bidang BI. Untuk tahap kedua ini akan saya tutup dan kita lanjutkan ke tahap selanjutnya. Terima kasih.